Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespon pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang menyebut Jokowi dan keluarga sudah bukan anggota PDI Perjuangan. Menanggapi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut ia, anaknya Gibran Raka Buming Raka dan sang menantu Bobi Nasution bukan lagi kader PDIP, Jokowi merespon singkat. Jokowi mengartikan dengan pernyataan Hasto, PDIP menjadi partai perorangan. Saat ditanya apakah dengan demikian kini ia tak terafiliasi dengan partai, Jokowi kembali menjawab, partai menjadi perorangan. Jokowi tidak menjelaskan lebih spesifik apa yang ia maksud dengan partai menjadi perorangan. Hasto menyatakan bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah bukan lagi dari partai PDIP. Iya, berarti partainya perorangan. Artinya berarti Pak Jokowi tidak terafiliasi dalam partai sekarang ya? Partainya jadi perorangan. Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun mempertanyakan alasan Presiden ke-7 RI Joko Widodo masih menyimpan kartu tanda anggota PDI Perjuangan. Merespons Jokowi yang mengaku masih menyimpan KTA PDI Perjuangan, Komarudin Watubun mengatakan Jokowi seolah masih anggota PDIP, padahal PDIP dan keluarga Jokowi sudah beda haluan secara politik. Komar menyebut jauh lebih terhormat jika Jokowi sekeluarga mengembalikan KTA. Kata Komar, kalau Jokowi sekeluarga tidak kunjung mengembalikan KTA, partai yang memecat. Pemecatan berlaku untuk semua kader yang tidak menjalankan keputusan partai termasuk Jokowi. Makanya kita bicara, sudahlah kalau sudah tidak mau sama-sama lagi silakan kembalikan Pak kartu anggota saja, kan gitu. Itu sudah sangat terhormat itu. Kita menjaga kehormatan dan wibawa mereka juga kan. Tapi ternyata juga kan tidak juga. Semakin kesini semakin berseberangan. Sampai terakhir anaknya calon dari partai lain, Bobi calon dari partai lain, Pak Jokowi sendiri berseberangan, berhadapan-hadapan dengan kita. Lalu alasan apa bilang masih simpan KTA seolah-olah beliau masih anggota partai, itu juga tidak bisa. Kita proses partai tetap berlangsung. Pada akhirnya kalau tidak dikembalikan ya kita pecat. Kan tidak bisa begitu dong. Merespon kabar Jokowi sekeluarga yang sudah tidak dianggap sebagai kader oleh PDI Perjuangan, Sekjen Partai Amanat Nasional Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio bilang menyiapkan karpet biru jika Jokowi dan keluarganya mau bergabung ke PAN. PAN menerima 1000% jika Jokowi mau bergabung, kata Eko. Mau masuk PAN diterima, udah welcome. Ada karpet biru buat Bapak Jokowi, silakan. Sama keluarganya, Udah keluarganya, semuanya deh, pokoknya terbuka untuk Pak Jokowi untuk masuk. Saya sebagai sekjen memberikan karpet biru untuk Bapak Jokowi. Siap. Ya. Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan PDI Perjuangan saling singgung soal KTA yang belum dikembalikan dan pemecatan sebagai kader. PDIP bahkan menyebut tak hanya Jokowi, namun keluarga Jokowi juga bukan lagi kader PDIP. Jokowi sendiri juga bereaksi, menyebut PDIP partai perorangan. Mengapa Jokowi dan PDIP yang sudah berseberangan haluan politik kembali saling ungkit mengenai kartu tanda anggota PDIP. Sudah ada pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indo Strategik, Mas Ahmad Khairul Umam. Mas Umam, terima kasih sudah bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore, Mbak. Selamat sore, Mas Umam. Ini Pak Jokowi berulang kali menyebut hari ini ya bahwa partainya menjadi partai perorangan. Ini menyindir siapa? Hastokah, Ibu Megakah, atau bukan sindiran, tapi ada makna tersendiri dari kata yang disampaikan Presiden ke-7 ini? Ya,
Ada beberapa kemungkinan dari statement dari Pak Jokowi tersebut. Pertama, bisa saja itu adalah ekspresi kepanikan dari Pak Jokowi sehingga memberikan respon jawaban yang tampaknya tidak begitu mudah untuk dicerna. Sehingga kemudian beliau menyatakan partai perorangan. Jadi bisa saja ini adalah bagian dari slip of tongue. Tetapi kemungkinan kedua, bisa saja statement itu adalah sebuah ekspresi serangan balik kepada PDIP yang kemudian seolah dianggap sebagai sebuah partai yang berbasis pada personalisasi yang terinstitusionalisasikan ke dalam sebuah partai. Artinya bahwa seolah kelembagaan partai secara utuh, tetapi sebenarnya itu manifestasi dari individu, dari perorangan yang kemudian dijalankan oleh misalnya Bu Mega dan juga terah dari Soekarno misalnya. Nah, oleh karena itu situasi ini yang tampaknya menunjukkan bagaimana tensi dari hubungan atau relasi antara PDIP dengan Pak Jokowi semakin tinggi, terutama pada satu situasi pasca pilkada. Karena tampaknya dari teman-teman PDIP sendiri ketika memasuki proses pemilu, pilpres, masih mencoba untuk menahan diri, bahkan tidak menunjukkan sikap dan juga positioning yang clear untuk memecat atau memberhentikan Pak Jokowi. Tetapi baru kemudian setelah pilkada selesai, praktis tidak ada kompetisi politik lagi, maka kemudian tidak akan ada irisan-irisan, terutama dari basis pemilih loyal masing-masing yang berpotensi kemudian mengalami shifting. Nah, inilah kenapa kemudian juga bisa kita pahami mengapa Mas Hasto selaku Sekjen PDIP baru begitu clear menyatakan positioning dari Pak Jokowi yang dianggap sudah tidak lagi menjadi bagian dari keluarga besar PDIP. Tapi gini Mas Umam, jika Anda menyebutnya ini ada bagian kemungkinan kepanikan atau slip of tongue atau mungkin serangan balik, tapi mengapa Pak Jokowi ini juga melontarkan bahwa dirinya masih menyimpan KTA PDI Perjuangan dan isu ini kembali diangkat seperti itu? Ya, barangkali Pak Jokowi sendiri masih membuka ruang komunikasi dengan elemen-elemen di dalam PDIP yang masih memiliki semacam potensi kemungkinan untuk bergabung atau bahkan dimaafkan dalam proses politik yang tampaknya memang masih menimbulkan luka-luka politik yang begitu dalam. Nah, oleh karena itu ekspresi atau barangkali juga informasi yang cukup jujur, genuine, yang mengatakan bahwa beliau masih menyimpan KTA PDIP bisa dimaknai sebagai sebuah bentuk keberpihakan secara tidak langsung bahwa I am still part of PDIP. Apakah itu yang dari PDIP? Begini Mas Umam, jika memang Pak Jokowi masih membuka pintu untuk partai PDI Perjuangan seperti itu, apakah ini yang juga menjadi penyebab alasan hingga saat ini Pak Jokowi belum menentukan harus berlabuh ke partai mana? Iya, tampaknya memang demikian karena barangkali ada potensi kemungkinan dari elemen-elemen tertentu yang per hari ini juga masih berkomunikasi, let's say misalnya dengan Mbak Puan atau lingkar dekat Mbak Puan yang barangkali masih membuka ruang komunikasi yang baik dengan harapan ada proses pemaafan, ada proses let's say bagian dari naturalisasi kembali dalam tubuh PDIP, maka hal itu dilakukan. Tetapi kalau misal kemudian begitu positioning dari PDIP, dari DPP clear, Mas Hasto menyatakan sikap secara clear, kemudian Pak Komarudin Watubun juga menyatakan secara clear untuk mengembalikan KTA PDIP, maka itu adalah sebuah ekspresi bentuk pemecatan secara terbuka di hadapan masyarakat, di hadapan publik. Maka kalau misal demikian kita bisa memahami mengapa tampaknya Pak Jokowi masih mencoba untuk merawat harapan untuk tetap kembali ke PDIP. Tapi kalau misal demikian saya yakin akan ada juga evaluasi cepat dari Pak Jokowi dan lingkar dekatnya untuk segera hijrah ke kekuatan politik lain. Karena dalam basis pertarungan kekuasaan, sistem proteksi yang paling kuat adalah tetap menjadi bagian dari kekuatan partai. Tapi kalau dari hitung-hitungannya, proteksi kepadanya. Kalau dari hitung-hitungannya, kalau dari kalkulasi politiknya, mana yang lebih butuh nih? Dari figur ketokohan, PDI Perjuangan yang lebih membutuhkan Pak Jokowi, atau Pak Jokowi yang lebih membutuhkan PDI Perjuangan sebagai wadah politiknya? Ya, kalau misal per hari ini semuanya sudah tidak bisa dihitung.
karena statement dari Mas Hasto, saya pikir itu adalah mengkonfirmasi cerai talak 3 yang sudah tidak bisa dibangun lagi antara relasi PDIP dan juga Pak Jokowi. Nah, oleh karena itu kalau misal kemudian sudah dinyatakan secara terbuka seperti ini dan implikasinya sudah kemana-mana, termasuk juga positioning PDIP yang juga terdampak dalam pilkada kemarin, di mana basis kekuatan Jawa, misalnya di Jawa Tengah, kemudian di Jawa Timur mengalami kekalahan yang cukup telak, maka yang bisa dilakukan Pak Jokowi adalah move on, mencoba berhitung. Kalau misal bukan PDIP, lalu partai mana lagi yang kemudian bisa menjadi rumah besarnya. Dan ini saya pikir sudah tidak ada celah lagi bagi PDIP untuk membuka itu. Siapa yang butuh? Dua-duanya sudah selesai. Sudah selesai. Tapi kalau ini cerai talak 3, bisa dikatakan atau bisa diartikan tidak ada kemungkinan untuk bersatu kembali. Tapi jika bicara soal politik, tidak ada musuh yang menjadi sahabat, tidak ada sahabat yang menjadi musuh. Bagaimana Anda melihat ini? Betul sekali, tetapi dalam prosesnya tentu dibutuhkan sebuah fase-fase yang cukup natural untuk melakukan rekonsiliasi, melakukan muhasabah satu sama lain sehingga kemudian bisa tersambung kembali basis cara pandang, visi, pemikiran hingga kemudian kembali menjadi bagian dari keluarga besar. Tetapi kalau misal kemudian perpecahan kongsi kemarin disebabkan oleh sebuah dinamika politik yang cukup besar, juga melibatkan ego besar dari masing-masing kekuatan, maka yang bisa dilakukan untuk menyatukan adalah harus ada momentum besar dan situasi yang cukup fundamental, sehingga kemudian ada titik temu yang mempertemukan antara Jokowi dan juga PDIP. Kita lihat perkembangannya menjelang menuju ya proses di pasca pemerintahan baru sampai kemudian nanti di 2029 bisa saja keduanya bersatu, tapi per hari ini indikasi dan juga potensi itu tidak mungkin kembali seperti itu ya. Tapi Mas Umam, kalau tadi di awal Anda menyebut partai menjadi perorangan, Anda menyebut juga ini bisa jadi merupakan serangan balik Pak Jokowi. Serangan baliknya tuh kemana? Ke PDIP kah? Ke Ibu Mega kah? Atau ke Pak Hasto yang sempat memberikan statement ketegasan itu? Saya pikir PDIP, Bu Mega, Mas Hasto itu adalah satu nafas yang sama. Jadi kalau misal memang jawaban dari Pak Jokowi itu diniatkan sebagai sebuah serangan balik terhadap karakter PDIP yang dianggap demokratis tapi kemudian menunjukkan dominasi perorangan misalnya, maka itu adalah serangan yang dialamatkan pada ya 3 elemen yang sama. Karena bagaimanapun juga tidak bisa memisahkan Bu Mega dengan PDIP atau Mas Hasto yang per hari ini juga masih berstatus sebagai sekjen DPP PDIP dan juga menjadi orang kepercayaan dari Bu Megawati Soekarno Putri selaku ketum PDIP itu sendiri. Baik, terima kasih Direktur Eksekutif Indo Strategik Mas Sohairul Umam sudah memberikan perspektif di Kompas Petang sore hari ini. Selamat sore. Sore, Mbak. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya, KPU Jakarta Pusat hari ini selesai menggelar rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2024. Pasangan nomor urut 3 Pramono Rano unggul dibandingkan dengan pasangan lainnya.